Hola, perkenalkan namaku Nanda Tasya Miftah Syifa, NIM 140, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai Psychological First Aid atau PFA sebagai suatu rangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi distres dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh situasi tidak menyenangkan atau bencana atau situasi kritis yang dihadapi individu. Tujuan dari PFA yang pertama yaitu mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk, sehingga bisa berperan dalam pencegahan dan penanganan awal. Yang kedua, sifatnya menguatkan fungsi adaptif jangka pendek dan jangka panjang penyintas, agar penyintas bisa menyadari dan memahami keadaan yang ada, menerima kondisi yang ada, dan mendapatkan dukungan atas upaya pemulihan diri dari situasi yang dihadapi. Yang ketiga, mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan psikologis tetap terjaga pada penyintas, terutama saat mendapatkan perhatian kita selaku PFA, mendapatkan rencana tindak lanjut, dan kemudian mendapatkan akses atas upaya pemenuhan kebutuhan dirinya, baik fisik, sosial, maupun psikologis. Siapakah yang dapat memberikan PFA? Di piramida terbawah terdapat komunitas terlatih, yaitu tenaga atau SDM non-spesialis namun terlatih untuk melakukan look, listen, link dalam proses PFA yang dilakukannya. Di sini, kehadiran komunitas membantu dalam kapasitas yang bisa dilakukan, tidak menyalahi kode etik layanan, dan kehadiran kita sifatnya membersamai. Di piramida paling atas terdapat psikolog, psikiater, atau konselor, atau terapis. Mereka adalah para pelayan spesialis yang jumlahnya terbatas. Langkah persiapan. Yang pertama, memberikan rasa aman dengan tujuan mengembalikan rasa aman fisik dan psikologis dan menyediakan kebutuhan dasar orang yang memerlukan dukungan. Yang kedua, mendorong keberfungsian dengan tujuan memberikan kenyamanan, menenangkan, mengupayakan kondisi yang lebih stabil pada orang-orang yang memerlukan dukungan. Yang ketiga, mendorong untuk bertindak dan merencanakan tindak lanjut dengan tujuan mendorong orang-orang yang memerlukan dukungan untuk terlibat dalam proses pemulihannya dan membantu menyusun rencana tindak lanjut. Selanjutnya, ada prinsip PFA. Yang pertama, look atau amati, memperhatikan pola dan peka untuk mengobservasi baik lingkungan fisik maupun perubahan perilaku, sehingga dengan demikian melihat kemungkinan kebutuhan penyintas. Yang kedua, listen atau mendengarkan. Dalam situasi face-to-face, tugas kita untuk memperhatikan setiap yang dikatakan dengan anggukan atau kata-kata kecil seperti oh, untuk menunjukkan atensi, melakukan ordering, dan mengiyakan setiap yang disampaikan, bukan meminta pendapat, melakukan probing atau menggali lebih dalam dengan kata-kata sederhana, misalnya, kok bisa? Lah terus. Selanjutnya, sampai penyintas merasa telah didengarkan dan kita bisa menarik kesimpulan. Yang ketiga, link atau hubungkan. Kemampuan analisis memilah pendamping yang tepat bagi penyintas ataupun menghubungkan dengan barang, informasi, atau orang-orang yang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pertama psikologis. Yang pertama, PFA bukan terapi. Yang kedua, PFA bisa diberikan oleh siapa saja yang sudah memahami makna serta prinsip-prinsip yang tertera dalam PFA, terutama melalui pelatihan yang diberikan oleh tenaga kesehatan mental profesional. Yang ketiga, sangat penting bagi penolong untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu sebelum menolong orang lain. Pada saat memberikan pertolongan, menjaga kesehatan mental diri sendiri sebagai penolong merupakan hal yang utama. Yang keempat, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif merupakan kunci penolong agar dapat memberikan PFA dengan lancar. Salah satu upayanya adalah dengan tidak memaksa kehendak penyintas untuk menceritakan seluruh peristiwa yang mereka alami.
Yang kelima, menyesuaikan perilaku. Merupakan hal yang wajar apabila terdapat penyintas berasal dari budaya yang berbeda dari penolong. Untuk itu, penolong harus bisa menyesuaikan perilaku sesuai dengan budaya yang dianut penyintas. Yang keenam, tidak membuat asumsi. Salah satu perilaku yang dapat dihindari adalah dengan tidak membuat asumsi terhadap apa yang penyintas alami. Yang ketujuh, lebih berdaya. Elemen utama dalam PFA adalah membantu penyintas mengatasi permasalahan yang dialami, sehingga sangat penting untuk penyintas lebih berdaya dan tidak bergantung kepada penolong. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!